Pemirsa, kabar duka datang dari Serang, Banten. Anda masih ingat Yuli? Warga miskin di Serang, Banten ini sempat menghebohkan karena tak makan 2 hari dan hanya mengkonsumsi air. Yuli menghembuskan nafas terakhirnya di Puskesmas Singandaru, Kota Serang pada Senin sore. Ini sudah makan Ibu dan keluarga? Alhamdulillah, banyak yang ngebantu, Mbak. Saya sama keluarga udah makan sih. Iya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat yang sudah membantu saya dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya. Sosoknya yang sempat mengiris hati, kini telah tiada. Inilah sepenggal kenangan terakhir saat Yuli diwawancara di program iNews sebelum menutup usia Senin kemarin. Dengan berlinangan air mata, ia mengucap syukur atas bantuan yang diterimanya. Yang membuat sedih, Yuli dan keluarganya viral karena kesulitan ekonomi yang mereka alami. Jeritan Yuli dan suaminya yang menjadi pemulung menggaung menembus sosial media. Keberadaan pandemi corona menyulitkan kondisi mereka untuk mencari barang bekas yang memang menjadi mata pencaharian utamanya. Akibatnya untuk sehari-hari, Yuli, Kolit sang suami, dan keempat anaknya terpaksa mengkonsumsi singkong yang bahkan belum layak dimakan. Tak hanya itu, keluarga malang ini sempat menahan rasa laparnya hanya dengan minum air selama 2 hari. Hanya Allah yang tahu, Om. Saya nggak mau teriak-teriak kemana-mana tadinya, Bang. Berhubung si Om itu temannya anak, si A itu temannya anak. Saya nggak tahu juga kan tugasnya seperti ini. Ya saya curhat apa adanya. Anak berapa, Bu? Anak 4, Om. Yang paling kecil ini? Iya. Nggak bakalan ini juga sampai sakit. Kalau saya bohong. Ya, mari kita buka mata, buka hati. Di saat sulit seperti ini, tangan kita harusnya lebih sering terulur dan memberi, agar tak ada lagi korban seperti Yuli. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berbincang dengan Camat Serang, Bapak TB Yasin. Selamat siang, Pak TB Yasin. Selamat siang. Tadi katanya sudah dapatkan bantuan. Bantuan apa saja yang diberikan oleh kecamatan, Pak, kepada keluarga yang ditinggalkan? Ya, di hari Sabtu, jajaran Mustika yang diwakili oleh Pak Dan Ramil memberikan sembako. Di hari kemudian, kami atas nama PKK Kecamatan dengan Camat memberikan bantuan juga. Di hari itu juga ada lurah beserta ketua PKK kelurahan memberi bantuan kepada Ibu Yuli almarhum. Nah, Ibu Yuli almarhum Ibu Yuli ini punya 4 anak. Saat ini anaknya dirawat oleh siapa, Pak? Sementara ini anak sama neneknya, kakeknya, karena nenek dan kakeknya tidak jauh dari rumah tinggal Ibu Yuli. Yang masih bayi juga sama kakek neneknya ya, Pak ya? Iya. Ini sampai kapan pihak kecamatan sendiri akan memberikan bantuan berupa sembako kepada keluarga? Ya, kita berupaya terus akan melakukan suatu bantuan kepada pihak keluarga. Dan ke depan insya Allah kita akan prioritaskan kepada almarhum Ibu Yuli yang suaminya Pak Holik. Agar ekonomi keluarga Ibu Yuli ini pulih, Pak, apa yang diberikan kecamatan juga kepada pihak suami? Karena kan suami saat ini sebagai pemulung, ketergantungannya terhadap uang bisa dibilang cukup tinggi. Ya, nanti sebagaimana saran dari pemerintah kepala daerah bahwa Pak Holik selaku suami dari Ibu Yuli almarhum dan akan kami arahkan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Kalau Pak Holik ini profesinya sebagai buruh harian lepas,
nanti pihak tenaga kerja akan memberikan arahan atau memfasilitasi kepada saudara Holik untuk pekerjaan sesuai dengan profesinya. Sehingga ke depan 4 anak yang ditinggalkan almarhum ini mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan profesi pekerjaannya suaminya Ibu Yuli adalah Pak Holik. Nah, keluarga Ibu Yuli ini dari awal tidak mendapat bantuan, apakah memang tidak terdata Pak oleh pihak kecamatan? Betul. Jadi dari awal belum terdaftar oleh pihak kelurahan karena jenjangnya dari pendataan RT dan RW, setelah RT dan RW masuk ke kelurahan, dari kelurahan masuk ke kecamatan, nanti kecamatan ini akan diarahkan ke OPD mana. Kalau terkait masalah bantuan yang seperti ini, nanti kecamatan mengarahkan berkoordinasi dengan dinas sosial yang ada di pemerintah Kota Serang. Akankah ada pendataan ulang Pak agar hal ini tidak terulang kembali, khususnya di kecamatan yang Bapak pegang sekarang? Kalau pendataan sedang kita lakukan, dan ini sudah masuk ke dinas sosial dan sedang diklarifikasi dengan istilah diverifikasi, dan karena dengan adanya dampak COVID-19 ini, anjuran pemerintah Kota Serang ini agar RT dan RW, lurah dan camat mendata kepada warga masyarakat yang terdampak COVID Corona. Baik, terima kasih Pak TB Yasin, Camat Serang. Semoga hal ini tidak terulang kembali dimanapun di wilayah Indonesia. Pemirsa, kisah Nenek Sarimah berikut juga akan mengajarkan kita untuk berbagi. Di tengah segala kesulitan, Nenek Sarimah menyumbangkan semua uang tabungan hasil berjualan pecel untuk penanganan corona di Probolinggo, Jawa Timur. Berikut kisahnya. Celengan merah ini begitu erat digenggam Nenek Sarimah. Isinya uang receh. Mungkin jumlahnya tak seberapa, tapi bagi Nenek Sarinah, celengan ini adalah segalanya, termasuk mimpi indahnya. Bertahun ia menabung koin 1000-an dari hasil menjual pecel. Mimpinya tegas, ditulis dalam kertas putih yang tertempel di celengan. Uang berjumlah 3 juta ini rencananya akan ia gunakan untuk berangkat umroh. Namun rencananya dirombak total. Dengan mantap, ia serahkan uangnya kepada pemerintah Probolinggo sebagai upaya untuk membantu memutus penyebaran corona di wilayahnya. Ini saya bingung deh kalau disumbangkan. Takut kena tipu, jadi satu-satunya pokok besok ntar ke kantor Wadigo. Gini ya gue ya, sore jam 3 ya berangkat, tidak tahu yang tahu, anak saya tidak tahu. Ya rencana saya cuman menghayal itu, ada dalam celengan ada tulisannya, tidak akan saya buka sebelum saya lihat umroh saya tersampai ke umroh gini. Membangun untuk apa, Bu? Ya itu buat COVID Corona itu. Saya atas nama pemerintah, saya apresiasi dan saya salut dengan kemuliaan hatinya melakukan kegiatan sekecil apapun sangat bermakna. Wanita sederhana ini tak punya banyak keinginan. Ia bahkan tidak tahu untuk apa nantinya uang sumbangannya. Yang ia tahu, berbuat kebaikan jauh lebih baik daripada hanya berpangku tangan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sifat Ibu Sarimah ini patut kita contoh bukan karena jumlahnya, tapi karena keikhlasan seorang ibu yang rela untuk memberikan sedikit tabungannya kepada yang lebih membutuhkan, dan khususnya saat ini untuk penanganan corona di Indonesia. Dan pemirsa, ada beberapa cara juga yang bisa dilakukan untuk menanggulangi penyebaran virus corona, dan ini dilakukan pada bayi. Selain tidak bertemu dengan banyak orang, bayi juga bisa menggunakan face shield seperti yang dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, Jakarta. Bayi menjadi salah satu usia yang dinilai rentan terpapar virus corona, sehingga sejumlah upaya dilakukan untuk mengurangi resiko terpapar virus. Nah, Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak Jakarta membuat face shield atau pelindung muka bagi bayi.
Face shield ini bisa mengurangi resiko penyebaran corona melalui droplet. Meski tidak terlalu efektif, namun face shield untuk bayi dinilai lebih baik dan nyaman untuk digunakan. Yang efektif semuanya sebenarnya tertutup ya. Langsung misalnya mulut, hidung, dan mata itu sebetulnya yang tertutup, yang efektif sekali. Tapi paling tidak upaya yang semaksimal mungkin apa yang kita berbuat untuk bayi ini sehingga jangan terpapar. Paling tidak sudah ada upaya kita, sudah bisa menghindari. Jadi yang dikatakan efektif maksimum tentu tidak ya. Harus tertutup semuanya sebetulnya, hidung, mata, dan mulut. Nah, kalau bayi kan sulit. Yang dikatakan efektif juga tidak, tapi kita sudah punya upaya untuk melindungi bayi ini sebisa kita. Upaya lain yang juga harus dilakukan adalah tidak membawa bayi ke tempat keramaian atau bertemu orang baru. Orang tua juga disarankan menggunakan masker saat berada di rumah. Ada lagi yang sulit dilakukan jika bertemu bayi yang super gemas, yaitu tidak mencium atau menyentuhnya. Nah, di saat pandemi seperti ini, sebaiknya tahan dulu ya, utamakan kesehatan bayi dan keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang dengan Dr. Nadia Safira, dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, Jakarta. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas. Dok, ini sejak kapan bayi baru lahir menggunakan face shield? Jadi kita udah mencoba melakukan itu sekitar 1 minggu belakangan. Diharapkan dengan menggunakan face shield ini kita bisa mengurangi paparan droplets dari orang yang dewasa ke bayi-bayi yang baru lahir ini. Gitu. Nah, selain menggunakan face shield, apa saja yang dianjurkan kepada orang tua agar bayi juga tidak terpapar virus corona, Dok? Jadi yang diharapkan dari orang tua tentunya sebelum memegang bayinya atau mendekati bayinya harus cuci tangan terlebih dahulu dengan air yang dengan sabun atau dengan alkohol. Kemudian pasti harus menggunakan masker setiap waktu, terutama jika pada ibu yang mau menyusui bayinya, sehingga paparan yang virus corona sendiri juga bisa kita minimalisir. Begitu juga dengan visitasi atau kunjungan dari orang-orang yang terdekat, harap dibatasi dulu, terutama tadi yang sudah dibahas ya tentang mencium bayi yang mungkin gemas banget, itu juga kalau bisa dibatasi. Nah, kalau sifatnya face shield ini sendiri, Dok, apakah dia sekali ganti langsung pakai seperti masker atau bisa dicuci untuk kemudian bisa dipakai lagi oleh si bayi? Sifatnya sih sebenarnya face shield ini dapat dibersihkan dengan menggunakan alkohol untuk dapat digunakan kembali. Cuman untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya pastinya jangan terlalu sering digunakannya, mungkin 3-4 kali kemudian diganti. Yang penting dipastikan kebersihan dari face shield itu sendiri. Baik, Dok, nah mungkin selain bayi yang juga jadi perhatian atau kekhawatiran adalah ibu hamil. Ibu hamil kan juga saat ini harus berkonsultasi ke dokter. Saat ini seperti apa agar ibu hamil ini tetap merasa aman ketika berkonsultasi ke rumah sakit? Baik, jadi kami punya konsultasi online. Untungnya sekarang sudah telemedicine ini sudah sangat berkembang pesat, sehingga untuk konsultasi online kita bisa galakkan pada kasus-kasus ibu hamil yang mungkin tidak mengalami kondisi yang gawat darurat. Misalnya pada ibu dengan perdarahan, kejang, atau muntah hebat, mungkin itu yang tetap harus berkunjung ke rumah sakit, terutama untuk di IGD-nya untuk mendapatkan tata laksana segera. Namun untuk ibu hamil sendiri sebaiknya tetap menjalankan minimal 6 kali kunjungan ke dokter untuk diperiksa kondisi kehamilannya pada awal kehamilan 11-13 minggu untuk memastikan kondisi si janin, kemudian di 20 mingguan, dan apalagi kalau sudah mendekati dekat-dekat persalinan di 30, 32 minggu sampai 37 minggu. Jadi tetap ada kunjungan, tapi tetap menggunakan masker dengan cuci tangan dan tindakan physical distancing yang sangat dianjurkan. Baik, terima kasih Dr. Nadia atas informasinya, berguna sekali, apalagi juga face shield-nya ini juga bisa dicontoh oleh rumah sakit lain sehingga orang tua merasa lebih aman. Terima kasih Dok atas informasinya dan sehat selalu. Pemirsa, 21 tenaga medis Rumah Sakit Umum Ciremai, Kota Cirebon, Jawa Barat harus menjalani isolasi mandiri. Ini terjadi akibat seorang pasien COVID-19 yang menyembunyikan riwayat kontak dengan pasien COVID-19.
3 dokter dan 18 tenaga medis harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mereka merawat seorang pasien yang menyembunyikan riwayat pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19. Akibatnya para tenaga medis hanya menggunakan APD level 2 saat merawat pasien. Pasien baru diketahui positif COVID saat meninggal dunia. Rencananya tenaga medis yang terpapar corona yang saat ini berstatus orang tanpa gejala akan menjalani serangkaian rapid test dan swab test. Kumpulan ibu-ibu di Karanganyar, Jawa Tengah bagi-bagi masker dan menggelar semprot disinfektan dengan memakai kebaya. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.